Ternyata dia tuyulnya lagi ditetein dan suaminya sedang berhubungan sama sosok perempuan tapi ih, palanya nggak ada. Selamat malam, kembali lagi di channel Imistis. Channel di mana kita berbicara tentang kisah-kisah nyata yang terjadi di lingkungan kita, di kehidupan kita. Baik, kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Cirebon yang akan bercerita tentang kejadian yang menimpa dirinya. Namanya Mas Danu dari Cirebon. Mas Danu ini pernah jadi supir pribadi dan ternyata bosnya itu melakukan ritual-ritual supaya dia hidupnya lebih baik atau sukses seperti itu ya. Betul Mas Danu ya. Ya. Baik Mas Danu, silakan bercerita kisah nyata untuk pemirsa Imistis. Silakan Mas Danu. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Putu. Jadi kejadiannya waktu saya di Cirebon dan saya ditawarkan kerja oleh salah satu temannya. Jadi beliau ini udah lama kerja di Jakarta. Lalu ditawarkanlah saya kerja. Pertama saya kerja di supir taksi Bluebird. Jelang 5 bulan, temen yang ngajak saya ke Jakarta itu dia menawarkan lagi kerja. Pak Danu mau kerja nggak? Ini gaji gede, tapi kamu harus betah. Saya tanya, kenapa harus ngomong harus betah? Namanya kerja pasti betah dong. Betahnya gini Pak Danu, di situ bosnya baik dan banyak juga supir-supir yang kemarin nggak ada komplainan kalau untuk bos. Dia royal juga, cuman ada sesuatu yang nggak bisa diceritain. Intinya gaji gede, bos baik. Nanti kalau emang mau Pak Danu bisa saya bantu untuk lolos interview. Nah itu yang ngajak siapa tuh Mas Danu? Itu teman saya. Teman. Memang dia dekat sama bos yang akan saya kerjain. Jadi beliau menanyakan, menawarkan kerja. Oke, boleh. Apa aja syaratnya? Ya syarat biasa aja, ijazah, SIM segala macam. Hari Senin kalau mau langsung ketemu. Saya pikir-pikir dulu ya, katanya. Nggak usah pikir-pikir, saya ngomong kan sama teman saya. Coba saya pikir-pikir dulu, langsung di-skap. Teman saya bilang, kalau masih mikir-mikir, mending lu cari kerjaan aja sendiri. Karena di Jakarta, kalau nggak ada relasi, nggak ada orang dalam, itu nggak akan bisa nyari kerja. Yaudah hari Senin, saya mau. Yaudah, lamaran siapin semua, Senin langsung ketemu sama bos. Tiba hari Senin, saya bawa Pak Putu interview di salah satu bisa dibilang kayak kantor ya Pak. Itu di daerah mana? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ya, daerah Pondok Indah lah. Ya, daerah Jakarta. Oke. Oh, interview ya biasa normal. Kamu masuk jam segini, gaji kamu segini, lemburan kalau keluar kota. Yang saya jadiin pertanyaan itu Pak Putu, kenapa dia bilang kamu siap nggak kalau keluar kota bisa sehari 2 hari, lalu kapan aja saya mau kamu harus siap. Nah, itu saya sebelumnya belum pernah. Jadi kalau mau keluar kota, bos-bos saya supir pribadi ya Pak Putu, itu pasti Pak Danu besok atau lusa siap ya kita kemana enggak. Jadi interviewnya langsung dia transparan. Kalau malam ini saya suruh datang, kamu keluar kota harus siap, dan kapan aja saya mau harus siap. Tanda tanya. Oke, siap Pak. Ya udah. Mulai besok Pak Danu masuk jam 8. Ya kerja Pak. Kebetulan bos saya ini salah satu suaminya ya, suaminya itu dia orang Amerika, istrinya orang India. Cuman dia dikelilingi ya Pak, dikelilingi oleh rekan-rekan Jawa. Karena pekerjaan dia ekspor impor. Yang saya tahu ekspor impor itu nggak harus Jawa gitu Pak.
Oke, jelang saya kerja 1 minggu, itu udah mulai ada kejanggalan. 1 minggu saya kerja, Pak Danu, besok kamu, nggak besok, Pak Danu, nanti malam kamu nggak usah pulang, kita ke Jawa. Saya pengen nolak, nggak bisa dong Pak. Itu ini baru sehari bekerja itu? Enggak, seminggu. Oh, udah seminggu kerja Ya. baru diajak kayak. Yang tadinya biasa aja gitu ya? Biasa, normal, antar jemput kerja, kantor. Nah, 1 minggu. Pak Danu, saya mau pulang tuh Pak, udah rapi. Pak Danu, siap-siap 20 menit apa 30 menit ya? 30 menit lagi kita ke Jawa. Kaget dong saya Pak, Mendadak ya? Jawa. Saya pengen ngomong kayak gitu nggak sopan kan? Iya. Dalam hati aja, Jawa, yang bener nih. Siap-siap ya, kita ke Jawa. Saya belum izin sama istri atau apa, saya tunggu di basement. Jawanya mana, saya nggak enak juga nanyanya Pak. Ya udah, pokoknya saya ikutin beliau. Ditelepon lagi, Pak Danu, kamu naik ke atas, ambilin barang-barang saya, sekalian mobil panasin. Kita berangkat sekarang. Jam berapa tuh? Posisi masih sore Pak, jam 9. Jam 9-an ya? Ya, belum terlalu malam lah. Oke, saya siapin, saya kemasin semua barang-barang di bagasi. Saya mau nanya Jawanya di mana, tapi bos saya ini beda Pak. Kalau yang cowok Mister ini dia pendiam. Kalau lu banyak tanya, anak-anak karyawan yang lain, banyak tanya, lu buang. Kalau masih betah, diem aja udah, ikutin. Oke, saya diem. Tapi saya masuk tol tuh Pak, tol dalam kota. Lama-kelamaan saya bingung juga dong, kalau nggak tahu tujuan. Akhirnya saya tanya, Pak, Jawanya mana? Solo. Waduh, Solo Pak. Bayangin, malam berangkat, kenapa harus malam? Ya udah, saya buka map. Nggak usah pakai map. Pak Pairul, you handphone apa ya, bahasa Inggris pokoknya HP matiin, nggak boleh pakai handphone, nggak boleh pakai map. Ternyata misternya ini nggak tahu Pak. Mister ini nggak tahu, ya namanya nggak tahu jalan ya Pak ya. Solo itu dikira Gunung Kawi itu dikira Solo. Dia nggak tahu jalan, akhirnya diarahin kok ke Gunung Kawi. Saya tahu nih. Setibanya saya di Gunung Kawi itu pun saya tahu Pak jalannya Pak. Ini nggak mungkin Solo, karena kalau Solo nggak mungkin 1 hari Pak. Gunung Kawi bukannya di Malang kan? Di Malang. Kawi Solo. Ya dia ngomong Solo, salah. Namanya Mister kan, Ya, orang luar negeri. Taunya Jawa lah. Ya taunya Jawa, Jawanya mana? Solo katanya. Yaudah saya ikutin aja. Nggak lama di pertengah jalan saya udah masuk tol, nyonya nelpon. Nyonyanya udah lancar bahasa Indonesia. Pak Koirul, itu arahnya ke gunung ya. Gunung mana Nyonya? Gunung Kawi. Oh, oke, siap Nyonya. Mister ini ngomong bahasa Inggrisnya kurang lancar ya Pak. Ngomong bahasa Indonesia kurang lancar. Saya sampai di lokasi itu dikirimin mapnya oleh Nyonya. Akhirnya saya buka map, saya ikutin. Tibanya tuh Pak, saya masuk tol ya, itu ngebut banget saya. Kecepatan di atas cepet nama mobil Mercy kan, nggak kerasa. Dan beliau udah ditunggu ternyata sama orang-orang yang di situ Pak. Jadi Mister saya tuh udah sering bolak-balik. Oh, ternyata udah. Ya, makanya karyawannya itu supir-supirnya nggak ada yang betah mungkin di situ ya. Emang saya berpikir, Bismillah lah, namanya saya nyari duit buat anak istri. Sampai saya turunin, saya nggak boleh tuh ngikutin ke tempat tujuan lokasinya. Mas Danu, biasa manggil Pak Koirul, Mas Danu. Udah, yuk, pokoknya kamu diem aja di sini. Nggak boleh ikut ke dalam, biar nanti kuncian-kunciannya aja itu yang ngangkatin koper. Oke, saya standby di mobil. Nggak boleh keluar dari mobil, pokoknya itu bukan di gunungnya itu Pak, kayaknya hutan Pak, kanan kiri. Gelap banget itu, gelap, posisi gelap, dan jalanan bukan jalanan itu Pak, udah mainstream banget. Saya juga nggak habis pikir, orang luar negeri kok bisa gitu tahu jalan di situ segala macam. Pasti ada yang ngarahin, nggak mungkin, pasti. Saya jalan, nah itu dari jalanannya aspal sampai saya ketemu jalanan yang terjal ya. Terjal itu batu-batuan, terus lumpur, sampai mobil sempat nge-gym juga tuh, bannya agak sedikit slip. Terus saya jalan, tibanya saya di tengah hutan itu, kalau saya ditinggal pun saya nggak tahu Pak, sinyal nggak ada. Saya ditinggal, sinyal nggak ada. Pas tibanya di lokasi, saya inget banget
barang saya turunin, saya mau anterin, nggak boleh. Jadi juru kunci di sana bilang bahasa Jawa. Itu bahasa Jawa apa bahasa Sunda? Saya dibahasain, ngomongin kaku lah Pak. Kamu di sini aja, jangan keluar dari mobil. Jangan keluar dari mobil. Itu posisinya udah di dalam hutan gelap. Udah dalam hutan. Itu orang kunciannya itu kok bisa tahu dan bisa nunggu di situ jamnya Pak. Saya juga udah agak merinding. Soalnya itu lokasinya tengah hutan, lampu nggak ada, pakaian dia putih-putih kayak adat Baduy. Kok bisa tahu mobil mau datang? Padahal nggak punya handphone mereka. Mobil mau datang, jalanan setapak, pas buat mobil putar balik pun nggak bisa itu Pak. Datang, ketemu, ngobrol, udah saya cuma dikasih info atau mandat dari yang jaga, yang tadi ketemu saya tuh, kuncinya 2 orang. Kamu jangan keluar dari mobil. Kalau keluar, saya nggak tanggung jawab apapun yang terjadi. Wah, pantas. Dan langsung saya berpikir, pantas nggak ada yang betah. Dalam hati Pak saya berpikir, pantas nih kayak nggak ada betah. Tapi Lalu itu Mas Janu rasanya udah nggak enak ya, karena di hutan segala macam ya. campur aduk. Mau ngapain nih gitu ya? Campur aduk putu. Jadi saya sebenarnya udah pengen maaf ya, pengen berhenti langsung hari itu. Iya. Cuma saya pikir, aduh anak masih kecil, Posisi bawa mobil ya, ya, kayak mobil bos ya. anak masih kecil, tanggungan banyak, istri, pekerjaan susah, udahlah, penting Bismillah. Jalan dia bertiga masuk ke dalam hutan, dan biasanya gini ya Pak Putu, yang saya tahu kan ada pendaki gunung atau segala macam, ya ada jalan kecil lah ya, yang biasa dilalui, itu nggak ada, masuk hutan. Oh, benar-benar nggak ada jalan setapak? Nggak ada, itu masuk hutan gelap, nggak pakai senter. Itu mobil bisa masuk ke situ, ke dalam? Nah, itu saya bisa masuk. Sebenarnya itu bukan apa ya, saya ngelindes-ngelindes kayak macam alang-alang. Oh iya. Ya, itu udah bukan jalanan juga itu. Bukan jalan. Nggak ngerti saya juga kok bisa sampai ke situ pemikirannya. Padahal yang kita tahu ya Pak Putu ya, orang luar negeri kan pemikirannya nggak percaya goib. Iya. Ya, mungkin saya nggak tahu lah ke background belakangnya. Lalu pas tibanya di lokasi, bos saya pergi bertiga ya sama kuncinya 2. Saya di dalam mobil, sinyal nggak ada, bete. Saya kan orang yang nggak percaya Pak Putu. Nah, saya buka pintu, saya nyalain lampu azab dikit, saya bakar rokok, tiba-tiba saya pengen kencing. Nah, saya berpikir juga, kayak kencing aja, nggak pikir apa-apa. Yang saya takutin malah bukan setan Pak Putu, ngeri ada babi liar, babi hutan, ular. Saya kencing, saya bakar rokok, saya pikir lagi, takutnya bos saya diculik lah. Posisi jam berapa waktu itu? kira-kira? Udah mendekati setengah 3. Oh, udah jam-jam segitu. Dan saya berpikir, saya nggak kenal sama kucing-kucing itu. Takut bos saya kenapa-napa, apalagi dia bawa uang cash loh Pak Putu. Oh iya. Dia bawa uang cash. Takut dikerjain gitu ya? Ya, saya nggak tahu nominalnya, tapi cash dolar sama apa ya, atau lagi ya, pound sterling lah ya. Nominalnya saya nggak tahu, intinya itu di koper. Ini kayaknya takutnya ditipu segala macam. Akhirnya saya ikutin Pak Putu. Saya pakai senter, mobil sengaja saya nyalain. Terus lampu dalam yang buat nutup itu kaca mobil sama saya senderin. Jadi seolah-olah saya kayak kelihatan di dalam gitu Pak Putu. Iya. Saya ikutin. Itu pun saya sebenarnya takut nggak bisa nyampe ke mobil, nyasar. Akhirnya saya kasih akal kayak semacam saya kasih tanda. Senterin, itu udah merinding banget. Saya udah gelap posisi, ditambah lagi saya belum pernah ke situ. Kalau nggak, ya saya tadinya takut sama babi hutan, jadi takut sama mistis juga Pak. Tadinya paling babi hutan yang saya takutin atau ular, tapi udah nggak takut sama babi hutan sama ular lagi, situ beda lagi cerita. Takut hantu. Waduh Pak, itu kalau saya ngebayangin lagi. Dan saya yakin, saya baca ayat kursi ya Pak Putu, karena keyakinan saya agama Islam itu ayat kursi saya hafal Pak Putu. Ayat kursi segala macam saya hafal. Tiba-tiba itu doa saya kepelintir, Allahumma ilah wa ya, putar lagi, balik lagi. Jadi kayak udah lupa, kayak ngeblank gitu. Jalan, ternyata nggak jauh jaraknya Pak Putu. Oh, ternyata nggak jauh dari mobil, nggak jauh. Nah. Kira-kira berapa meter? 300 meteran. 300 meteran ya? Ya. Saya pokoknya kalau udah lewat Pak, emang udah ada insting ya. 200 meter nggak ketemu, balik ke mobil lah. Karena saya nggak mau ngambil resiko. Iya. Pas dia
takutnya saya nggak bisa pulang ke mobil, nyasar. Eh. Saya hitungin pakai jarak nih Pak Putu. Terus udah 200 meter, balik ke mobil, jangan ya, balik 100 lagi lah, nanggung. 100 meter lagi, ketemu saya lah sama obor, tuh kan, api. Itu ada api di tengah hutan, tapi nggak ada gubuknya segala macam, kayak menunjukkan bahwasannya udah dekat gitu. Saya jalan lagi itu api, cuma saya agak ngumpet-ngumpet Pak Putu, karena kalau tak kan saya udah dikasih mandat nggak boleh keluar dari mobil. Saya ikutin, ada lampu kayak semacam obor lah ya, saya ikutin, ada gubuk. Nah gubuk, itu di dalam gubuk saya ngeliat dari jarak 20 meter, karena sisanya kan ada kayak macem apa ya Pak Putu ya, tempat kuali yang gede, itu mendidih loh air. Dan gubuknya itu bener-bener apa ya, kayak gubuk zaman dulu yang udah lama ditinggal. Saya cari yang 2 orang ini yang nganterin bos saya sampai ke lokasi itu nggak ada. Pas saya puter ini gubuk Pak Putu, saya puterin tuh, kemana nih orang? Saya puterin lewat semak-semak, saya ngumpet, HP center saya matiin, cuma saya tetap apalin. Pokoknya patokannya saya lurus aja ke mobil, yang sampai saya nggak saya tandain atau saya patahin tuh dan kayak pohon, tak. Oh di sini, yaudah puterin, Bismillah dah. Kaki udah nggak ketahuan, udah nggak kebentuk dah. Ini geget, ini merinding gue semua segala macam. Seumur umur baru ini saya ketemu bos, pantas nggak ada yang betah. Jadi saya ikut merinding, jadi saya puterin Pak Putu. Nah bos saya ternyata di dalam. Ada di dalam. Ada, tanpa busana. Tanpa busana, dia cuma memakai celana dalam doang. Ini orang, maksudnya Suami istri itu? enggak, nyonyanya belum. Nyonya ada di rumah. Jadi suaminya doang. Oh ini pergi sama suaminya aja berdua? Ya, nanti ada ceritain lagi. Istrinya juga sebenarnya sama, malah bahkan lebih parah istrinya. Jadi pas saya lihat tanpa busana, ada sosok putih, gede, dibilang pocong bukan pocong, kuntilanak bukan, cuman putih, serem dah. Pak Putu saya nggak bisa ceritain, cuma satu lagi ada. Kalau yang satu lagi saya apal percis, itu genderuwo. Gede, hitam. Ya Allah, itu di saya dalam gubuk itu? dalam gubuk. Emang gubuknya kelihatan dari luar atau ngintip kita? Ada jendelanya. Oh, ada Jadi jendelanya. ada jendelanya kan nggak ada kaca. Iya. Pintunya juga nggak ada pintu. Cuma ada batas kayak gitu, ada sekat-sekat itu Iya, kayu. ngeplong aja gitu. Ini orang maksudnya apa sih? Apa mau lipat gandakan duit? Apa mau seperti apa? Saya kan nggak tahu Pak Putu. Lalu setibanya saya di lokasi itu, saya melihat, wah, nggak mungkin nih kalau misalkan untuk melipat gandakan duit. Soalnya pembahasan ngobrolnya juga ini nggak ngobrol Pak Putu, dia tuh diem aja. Nah Gundurwo itu malah saya ngedenger suara ketawanya serem. Gundurwo ketawa terus tuh Gundurwo. Itu Gundurwo ketawa terus. Lalu ada statement yang Gundurwo itu kayak ngeliat saya gitu. Kayak gimana ya? Itu kan jendela Pak Putu. Kayak nengok gitu. Itu ini merah. Serem banget. Emang bener Gundurwo yang diceritakan yang di TV-TV itu bener. Seperti itu ya? Seperti itu. Dan kenapa saya bisa lihat, saya nggak tahu. Kayak nggak tahu lah, saya bener-bener saya ngeliat nyata seperti nengok genderuwonya. Saya ngumpet langsung lari ke mobil, langsung lari Pak. Saya lari ke mobil, udah dari situ saya, ya ampun, saya pembacaan di mobil, ya udah mas, mudah-mudahan aja. Ini kayaknya untuk rampok nggak mungkin Pak Putu. Ini udah nggak bener nih. Wah, saya udah lemes, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, itu mau kaki juga nginjek gas kayaknya udah nggak bisa deh. Saya berdoa, ya Allah, cepet saya mau pulang ini. Apa saya tinggal aja, apa kayak gimana? Saya udah niat saya Pak Putu, tapi serba salah. Kalau saya lurus jurang, mundur pohon. Atur gini mobil Pak Putu tahu kan, mobil ini kan harus kalau mau belok cari belokan dong. Itu depan jurang Pak Putu. Mau mundur juga. Wah gelap sekali, kamera Mercy tahu kan, kamera belakang nggak tembus. Turun lagi, saya babat-babatin tuh alang-alang.
sebagian pohon ada yang saya patahin biar bisa putar balik. Niatnya saya mau kabur Pak Putu. Saya berkira lagi kalau kabur gue laporin polisi apa gimana ya, terus saya masuk penjara. Udahlah, oke, saya puterin mobil aja. Saya puterin mobil, saya setel musik, mau ditidurin nggak bisa. Jeda 1 jam datang kuncen yang tadi 2 itu bisa ada lagi tuh kemana. Saya bingung tuh ketemu lagi. Udah masukin barang-barangnya ke bagasi. Sama kuncen tuh, sama Kuncen. suster itu. Ya, saya masukin. Tapi kan saya takut uangnya dicuri Pak Putu. Saya buka dong dikit. Bener uangnya nggak diambil sama sekali. Itu uang buat apa sih nggak ngerti ya Pak. Dari situ saya mau, karena masih baru. Oke, saya pulang. Sepanjang jalan dari gunung tersebut itu sampai tempat peninggalan mister saya, itu ngobrol sendiri dia. Ini Di belakang bos saya ngobrol sendiri. Tadinya saya kira ngajak ngobrol saya. Ya saya timpalin, cuma saya apa ya, dia ngajak ngobrol tapi ngomongnya nggak nyambung Pak Putu. Berarti besok saya datang lagi, bawa ayam bekakak. Ya nggak tahu Pak, saya kira aja ngobrol saya. Saya lihat di kaca, dia ngobrol sendiri. Saya udah diem aja nih, udah nggak gimana ya, saya ngebut aja lah Pak Putu ya. Saya masuk tol, saya tap, itu benar-benar gila saya mau mobil maksudnya biar dia takutnya kesambat ya Pak Putu. Saya ngebut aja, udah ngebut, ngerem mendadak juga dia nggak negor. Bawa mobil kenceng 100 lebih, hampir ke 150 itu. Mercy, sampai geter, sampai nggak geter sih, emang enak mobil ya. Nggak komplain, biasanya tuh dia, Stano, pelan-pelan aja. Dikit-dikit negor, ini enggak. Makin jadi, kayaknya ketempelan nih. Atau gimana, saya nggak tahu pikiran saya. Saya bablas langsung Pak Putu, nyampe lah tempat peninggalan bos saya. Di Jakarta. Jakarta. Jam berapa nyampe tuh? Nyampe subuh, jam 6. Udah jam 6 lah, udah siang. Tuh, saya ngobrol langsung, saya tarik nih pembantunya. Bu Siti, ini saya udah tahu nih, Ibu udah jangan nutup-nutupin. Saya pengen ngomong 4 mata. Kan saya nggak boleh masuk ke apartemen ya. Saya tarik ke lift, langsung saya pencet basement ya. Saya omel-omelin di basement. Bu Siti, itu bos kenapa? Ibu mau kalau misalkan saya, ini kayaknya saya jadiin tumbal apa gimana Ibu? Jujur Bu, jangan sampai saya marah Bu. Saya kalau udah marah, ya saya bisa frontal. Ini kerjaan apa sebenarnya? Job desk saya apa? Bu Siti akhirnya jujur, setelah saya tekan Bang, saya bisa marah loh Bu Siti. Marahnya saya udah nggak peduli lagi masuk penjara. Saya bisa main kasar loh. Lebih baik Ibu jujur, saya sebenarnya kerja apa, job desk saya apa. Akhirnya dengan agak sedikit berkaca-kaca, sebenarnya dia juga sama mau berhenti Pak, cuman nggak bisa, ada kontrak yang mengikat dia, bukan kontrak kerja tapi kontrak kayak semacam udah bersetuju juga dia bilang dia juga sama mau berhenti, ternyata bosnya pesugihan. Dan pas dia jujur ngomong ikut pesugihan apa, jadi miara tuyul sama, ya saya kurang tahu, pokoknya intinya tuyul. Dia baru cerita tuyul doang tuh, dan ada lagi dia nggak mau cerita. Itu lemes saya langsung. Pantes nggak ada yang betah. Akhirnya saya mau cerita ke teman saya yang masukin, nggak mungkin juga kan Pak. Udahlah, 1 bulan gua biarilah nanggung Pak, belum gajian. Paksain 1 bulan. Pak Putu saya makin hari makin jadi. Setelah dia ini Pak Putu, 2 minggu saya kerja. Ini Mister sama Nyonya bawa mobil yang BMW berdua. Oke Rol, kamu standby di apartemen saya. Nanti kalau saya suruh jemput, datang saya kirim Sherlock, kau datang ya. Siap Bu, siap Nyonya, siap Mister. Pas nih nggak ada orang di rumah, ada pembantunya doang Bu Siti. Saya hajar masuk Pak, saya hajar masuk. Itu Bu Siti tadi ngelarang. Ada CCTV katanya. Nanti dilihat Mister. Udah tenang. Kalau masalah CCTV, saya dulu mantan teknisi. Bisa hilang nih CCTV. Saya cabut kabelnya Pak. Karena emang saya penasaran. Takutnya nanti apakah amit-amit ada foto saya lah di ruangan tersebut kan. Itu Ibu Siti udah berumur lah ya Pak. Jadi takut sama saya mau arogan kan.
Saya masuk, ternyata ada ruangan di depan aja udah ruang tamunya aja udah mistis. Emang nggak pernah ada tamu di situ. Di depannya tuh saya ngelihat kayak macam ada dupa, ada kayak apa wayang kayak Jawa-Jawa gitu lah Pak. Nah, Pak Bu Siti ngomong, Mas Danu, saya mohon jangan masuk ke tempat ini, ruangan ini jangan. Kenapa? Kenapa? Jangan. Soalnya saya nggak bisa menjamin keselamatan Mas Danu. Ya, nggak percaya. Udah posisi saya gimana ya Pak? Saya orangnya udah percaya sih sebenarnya, udah tahu dia persugihan. Udah, Bismillah, saya buka. Bah, Pak, itu seremnya. Jadi ruangannya itu pertama tembok itu kaca full. Background catnya hitam. Ada kasur kecil, kasur kayak semacam kasur buat satu orang, kasur teplek. Terus api kemudian udah pasti bau bangke banget. Ternyata ayam yang bekakak kemarin beli itu dibawa lagi di situ sampai busuk, nggak dibuang. Ada botol, ada keris kecil, ada nggak ngerti dah itu banyak banget. Saya mau videoin, nah baru di situ saya ngeliat Bu Siti marah. Saya mau videoin, saya mau foto, HP saya dibanting. Kayak bukan Bu Siti itu Pak. Itu kayak bukan Bu Siti. Lalu saya dijorokin, ditendang. Tenaganya kayak laki. Itu nenek-nenek usia hampir 56 atau berapa? Mau saya jadi kamera saya, HP saya keluarin. Saya mau videoin, itu HP diambil sama Bu Siti, pembantunya, dibanting, dijorokin, ditendang. Itu mental saya. Langsung saya ngelamun. Wah, ini nggak beres nih. Tenaganya laki Pak. Sampai di sini pas sampai rumah saya buka, biru. Itu nenek-nenek mana ada tenaganya sih Pak? Kesurupan itu pasti. Udah bukan dia. Dan matanya merah. Saya ambil kunci mobil, turun langsung. Terus HP-nya gimana tuh yang dibanting? Saya ambil pecah. Dia ngomong Jawa, iya. Bahasa Jawanya, pokoknya yang saya paham. Pergi kamu. Jangan masuk sini. Wah, udah ngomel-ngomel. Aduh, Pak, saya nggak bisa Jawa lagi ya. Bahasa Jawa pokoknya. Pergi kamu. Jangan masuk-masuk, jangan kesini. Wah, waduh. Udah pasti bukan dia. Saya turun, handphone pecah nih. Kalau saya balik lagi ngomel-ngomel, matiin saya. Udah dari situ saya udah mulai takut sama Bu Siti. Kok tenaganya gede banget ya? Kan ada tuh tetap di bawah basement, ruang-ruang supir. Saya mau cerita Pak. Saya mau cerita. Sama teman-teman supir? Iya, cuma gimana ya Pak? Aib ya? Takut juga ya? Aib juga, takut. Handphone saya pecah. Ini gimana ini? Akhirnya saya ceritanya, bukan masalah yang saya ditendang sama supir-supir. Bang, tolong aktifin bang, kartu saya, HP saya mati, banting jatuh. Takut bos nelpon, emang kenapa? Enggak apa-apa, sampai gemeteran bang. Enggak apa-apa bang, tolong. Lu kenapa? Enggak, maksudnya aktifin, tolong bang. Penting banget. Saya udah gemeteran, pengen nangis juga. Itu kenapa nih saya bisa kerja begini? Iya. Bener tuh, setelah WA diaktifin sama teman saya, pakai HP supir-supir ya di ruang supir, nyonya nelpon, minta jemput di SCBD. Saya minta Sherlocknya kan pakai HP teman ya, nggak bisa ya udah saya catat ya. Saya berangkat langsung Pak, keadaan HP mati tuh. Itu saya gambling bener-bener bingung tuh. Saya jalan, kalau udah sampai ngabarinnya gimana, HP dibanting apa pembantunya. SCBD. Saya puterin tuh SCBD tuh parkirannya. Saya tahu kan mobil bos saya, platnya saya hafal, BMW-nya warna putih. Ketemu akhirnya mobil bos saya tanya sama security, ini orangnya kemana? Ternyata dalam Pak. Nah, itu normal sebenarnya. Yang saya heran, mobilnya suruh saya bawa lah. Ini mobil yang saya bawa gimana? Dia pergi. Oh, BMW-nya suruh dibawa? Iya. Mas Danu, mobilnya bawa taruh rumah. Nanti kamu jemput saya lagi. Nggak ngerti maksudnya, otaknya udah mulai ngaco apa gimana Pak? Mobil suruh saya bawa. Terus yang mobil yang saya bawa ini saya tinggal, kan aneh. Dia pergi Pak sama temennya tuh, orang Jawa, pakai belangkon. Nah, orang Jawa nih, oh ternyata dia nih kayaknya nih ngajarin. Mungkin dalam mata saya, udahlah, nurut aja. Saya inisiatif, udah naruh mobil, langsung saya ke atas lagi Pak, beraniin diri.
si Bu Siti posisi lagi beli air mineral ke bawah. HP dia saya ambil, masukin kartu, dia udah banting HP, saya ngintip-ngintip dulu soalnya di depan. Pintunya kan pakai kode ya, namanya orang kaya pakai kode, saya tahu kodenya, saya buka. HP Bu Siti, ambil kartu, copotin tuh. Nah, karena kan saya kerja Pak Supir, pokoknya pas saya pindahin itu pas saya ngerasa banget di dalam, Nggak ada orang itu ya? aduh ampun, kenapa lampunya dimatiin semua? Itu orang kaya, lampu dimatiin semua Pak. Saya nyalain tak 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 tak, nyari handphone saya Pak. Alhamdulillahnya Bu Siti kan kalau ke bawah nggak pernah bawa handphone. Pas saya ambil, waduh, ada suara nangis sama suara anak kecil. Itu bolak-balik kayak ser ser. Saya Di ruang tamu. Di apartemen itu? Iya, di ruang tamu. Dia bolak-balik, set set set. Nih, kayaknya saya kucek-kucek mata saya. Bener apa enggak ya? Saya perhatiin, ternyata itu saya ngelihat Pak, beneran ada pocong di pojok belakang TV. TV-nya gede banget, lampunya kan lampu, aduh, berinding saya. Lampu masuk lorong nih, apartemen itu ya Allah, saya minta. Apartemen ada lorong, saya nyalain satu, terus dua, ruang tamu yang gedenya belum saya nyalain. Mau nggak mau kan ada terpancar sedikit dong cahaya ke ruang tamu yang gede itu Pak. Loncat saya Pak. Nyata banget itu? Itu gede banget, pocong ternyata seperti itu berdiri. Yang cerita-cerita di film-film atau pocong loncat-loncat itu bohong. Itu pocong nggak loncat, diem aja gitu? Manggut begini, manggut. Astagfirullahaladzim, itu langsung saya ambil handphone, lampu nggak, pintu saya ablak, kabur saya ke bawah. Bodoh amat lah, gua ribut sama pembantu, bukan bos gua. Saya kabur ke bawah, langsung bawa mobil, itu sampai apartemen kan ada bongget ya Pak ya. Itu saya tabrak Pak. Saya tabrak, saya diteriakin sama sapam, ya udah saya nggak mikir apa-apa dah. Yang penting ke SBD lagi. Paling security juga kenal sama saya. Udah tak ujung-ujung paling sebenarnya saya tabrak saking ya namanya orang takutan Pak. Saya pengen cerita ke teman-teman driver, pengen cerita. Cuma kayak gimana ya Pak ya? Takut saya Pak. Istri aja nggak tahu. Bahkan istri saya bilang, kalau lu semenjak kerja di sana, sifat lu jadi berubah. Sering ketakutan gitu? Ya, dikit-dikit ke kamar mandi minta anterin. Bayangin aja Pak, saya udah tua bangka. Bun, ayo anterin ke kamar mandi. Kalau lampu mati kan tidur biasa saya lampu dimatiin dong Pak. Ini sekarang nyala semua rumah saya terang menerang. Pas lihat kuntilanak itu ya, iya, nyata gitu. Pokoknya ya? saya udah berubah banget dah. Ini istri saya ngeliat ada yang aneh sama saya. Kenapa? Suruh cerita saya nggak mau Pak. Takutnya saya cerita karena anak saya masih kecil 4 tahun. Atau ntar anak saya ketempelan lah, ada yang ngikutin. Makanya saya sebelum pulang tuh aturan jalannya deket nih. Ya kan dari pokoknya Jakarta ya, Pondok Indah ke Depok. Saya muter dulu Pak. Takut ada yang ngikutin. Jarak itu paling cuman 30 menit dari rumah saya ke kantor, itu jadi 1 jam. Saya muter, terus ada masjid, saya berhenti. Saya diem aja tuh, mau sholat bingung. Kayak udah ngerasa apa ya Pak? Saya berhenti dulu di masjid lah, biar saya terkabur. Saya berhenti di masjid, 1 jam saya pulang, datang lagi saya di Jumat. Nah ini yang menarik nih Pak. Dia udah terang-terangan, bos saya udah pulang. Saya pulang, pokoknya Rul kalau mau pulang. Udah, oke Bu. Pulang saya seneng dong. Masih jam 5 Pak. Jam 7 saya ditelepon. Oke Rul, sekarang kamu jalan, bawa baju aja kalau emang ada, kalau nggak ada ntar kita beli di jalan. Mau nanya mau kemana bingung, saya nggak berani. Baik Bu. Itu berarti HP pembantu yang dibawa? HP pembantu, itu pembantu emang kayak udah masukan jin kayaknya Pak. HP-nya diambil nggak ini dia? Dia nyari. Emang karena gaptek kan nggak muter CCTV, kalau muter malah itu saya maling. Cuman ntar ada session dia tahu, saya ngomong. Jadi istri saya nanya, lu mau kemana lagi? Ini udah jam 7. Kalau misalkan lembur, hancur badan lu. Kerja nggak ada yang kayak gini. Tapi kan lu dihitung lembur. Saya ngejelasin gimana, padahal ini udah nggak benar. Saya pengen ngejelasin, bos gua itu pesugihan. Bang, ya? Iya, saya pengen ngomong kayak gitu sama istri.
Ntar yang ada istri bilang, udah lu berhenti. Sedangkan dia nggak mikir kan, kebutuhan sehari-hari, nyari kerja susah. Namanya kerja bu, ya kamu istirahatnya kurang. Ya udahlah, doain aja supaya nggak ketabrakan. Ya udah, dikasih suplemen tuh, saya minum obat buat penambah darah, vitamin C. Udah saya jalan, kaliman sama istri. Di sepanjang jalan tuh saya, ya Allah, gue dapet kerjaan hapus amat. Berarti perjalanan kedua ini udah paham ke situ lagi nih gitu ya? Ya, nah Sebutan itu ya? benar-benar. Pak, saya datang ke sana tempatnya beda, tapi wilayahnya masih daerah situ. Masih di situ cuma beda tempat. Tempatnya beda, dan itu langsung terang-terangan. Kalau ya saya bilang aja dukun ya, dukunnya langsung nyamperin Pak. Ih, seremnya Di ya hutan Allah. ini? Ya, di hutan. Di hutan Itu juga. rambut panjang. Maaf ya, saya sebut aja ya. Inisialnya kayak macam master, itulah Limbat ya. Modelnya banyak kalung segala macam. Cuma kok ini orang aneh. Maksudnya bahasa tubuh aja udah nggak ada yang ngobrol Pak. Nggak ada yang ngobrol. Ya, udah turunin bareng Yoktet Pam. Dibawa tuh sama suami istri. Kalau sekarang berarti sama suami istri? Ya, sama suami istri. Bawa tuh suami istri tuh. Bawa, ya, itu sebelumnya nyuruh saya tuh Pak. Oh ya, saya belum cerita ya. Sebelum saya ke sana, saya disuruh dulu beli kembang 7 Jumat. Itu saya juga nggak tahu kembang 7 Jumat. Apaan? Tahu kan kembang 7 rupa Pak?